Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat untuk mendengarkan kajian Islami Ahad Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh DKM Al-Ikhwan. Adapun penceramahnya adalah Kiai Haji Syihabuddin Ahmad dengan tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila al-Quds. Syekh masyaallah. Wa jami' masyayikh. Wa arwahina lina wa alikum ajma'in khususna. Syekh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita mulai ta'lim. Sebelumnya masih bulan Syawal, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah kita harapkan menerima amal-amal ya kita, khususnya bulan Ramadan, supaya Allah menerima dan mudah-mudahan diterima. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang kembali ke jalan yang benar, kembali kepada fitrah, dan semua amal diterima. Kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun semoga kalian semua dan kita selalu dalam keadaan kebaikan. Itu ucapan-ucapan yang sering kita dengar di dalam Idul Fitri. Yang terakhir ucapannya mohon maaf lahir dan batin. Itu ucapan yang masyhur dari Nabi cuma satu sebenarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbalallahu, semoga Allah menerima, minna dari kami, wa minkum dari kalian semua, artinya menerima amal-amal selama Ramadan. Taqabbal ya karim, terimalah ya Allah yang maha dermawan, yang maha mulia. Karim maknanya banyak ya. Maha mulia, yang maha dermawan, memberikan segala sesuatu. Nah, ditambahin oleh orang-orang Indonesia minal aidin wal faizin. Ada tambahan lagi siyamana wa siyamakum, macam-macam. Tapi yang afsah dari Nabi ketika Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, kita lanjutkan. Pada pengajian yang lalu sebelum Ramadan, kita sampai kepada ayat yang ke-142 tentang orang-orang yang pandir, orang-orang yang akalnya kurang, sufaha. Sufaha itu bentuk jamak, mufradnya safih. Safih itu lebih bodoh daripada jahil. Jahil itu bodoh, tapi kalau safih bodoh banget, pandir ya, sangat bodoh, bodohnya plus ya. Itu sufaha.
Itu diterangkan oleh Allah, nanti akan terjadi orang Yahudi dan Nasrani akan mencela Nabi ketika perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis sampai kembali ke Mekah. Pertama, Nabi di Mekah menghadap Ka'bah, menghadap kiblatnya. Ketika hijrah ke Madinah, pindah lagi kiblatnya ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis, Nabi kepengen kembali menghadap ke Masjidil Haram. Dan itu nanti bakal dicela oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka dipersiapkan oleh Allah supaya nanti akan terjadi. Ini ayat yang kemarin kita baca, akan terjadi peristiwa pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis kembali ke Mekah. Lanjutan daripada peringatan ini yang akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum, kami jadikan kalian, kami Allah maksudnya, kalian semua umat Islam, ummatan wasata, umat yang pertengahan, moderat, tidak kiri tidak kanan. Kalau Indonesia bebas aktif namanya ya, moderat, tidak ke sana tidak kemari. Bisa juga ummatan wasatan untuk mengimbangi dunia akhirat. Tidak hanya dunia saja yang dicari, tapi juga akhirat. Tidak hanya akhirat saja yang dicari, dunia yang ditinggal. Tidak, itu makna ummatan wasatan, umat pertengahan. Wasatan kalau istilahnya wasit. Wasit itu pengadil dalam pertandingan, makanya dia harus adil. Wasit itu penengah, jangan pihak sini, jangan pihak sana, itu wasit. Walaupun dalam perjalanannya mungkin ada yang memihak ya, tapi wasit harusnya untuk berada di pertengahan, tidak memihak satu sama lain. Itu kata wasato berkembang menjadi isim fa'ilnya namanya wasit. Udah jadi bahasa Indonesia ya. Nah, umat yang satu, umat yang pertengahan. Kita lihat tafsirnya. Ai kama hadainakum ilal Islam, sebagaimana kami telah berikan hidayah kepada kalian untuk beragama Islam. Islam sebagai hidayah untuk kita. Kadzalika, demikian pula, ja'alnakum, kami jadikan kalian umat Islam, ya ma'syarul mu'minina, wahai orang-orang mukmin, ummatan adulan khiyaran, umat yang sangat adil, sangat moderat. Khiyaran sebagai umat pilihan. Wazan adul itu adlun, adul, sangat adil. Kita sering dengar doa, tadi imam berdoa supaya kita menjadi Allahumma ja'alna syakuran, soburan. Itu kan adulan, syakuran, soburan. Kalimat yang begitu wazannya. Kalau soburan sangat sabar. Enggak ada batas-batasnya sabar, sangat sabar. Berulang-ulang tetap sabar. Syakuran, terus bersyukur. Selalu bersyukur. Itu makna kalimat yang menggunakan wazan fa'ulan, adulan, syakuran, soburan, sangat. Syakuran sangat bersyukur, soburan sangat sabar, adulan sangat adil. Allah jadikan sebagaimana engkau telah diberikan sebagai hidayah masuk Islam, maka Allah juga menjadikan kamu orang Islam sebagai orang yang sangat adil. Sangat adil. Khiyaron sangat menjadi
pilihan. Kita ini umat Islam, umat pilihan. Ayat yang paling populer Allah katakan kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ada lagi summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Sesungguhnya kami wariskan Al-Quran kepada umat-umat pilihan kami, kata Allah. Hamba-hamba pilihan kami, hamba-hamba yang terpilih. Cuma ayatnya lanjutannya, banyak manusia yang gak mau dipilih sebagai hamba Allah, gak tahu diri. Ada 3 macam. Padahal kita manusia pilihan Allah, hamba Allah yang terpilih. Ayatnya lanjutnya, pertama, wa minhum zalimul linafsihi. Hamba yang beriman ini yang dipilih oleh Allah. Di antara mereka ada yang menzolimi dirinya sendiri. Suruh sholat nggak mau sholat, disuruh puasa nggak mau puasa, disuruh ibadah nggak mau ibadah. Itu zolim, padahal dia manusia pilihan. Mukmin itu seluruhnya manusia pilihan, tapi manusianya ada yang di antara mereka yang menzolimi dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri, tidak mau ibadah. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan, rajin semua, rajin ibadah, rajin maksiat. Rajin ibadah, rajin maksiat, ada yang begitu. Tapi yang terakhir ini, yang ketiga, mudah-mudahan kita di sini, wa minhum sabiqum bil khairat. Kebagian mereka adalah orang-orang yang selalu mendahului berbuat baik. Ada kesempatan berbuat baik, kerjakan, tidak ditunda-tunda. Itu semua biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbuat baik, selalu berbuat baik, selalu mendahulukan berbuat baik, itu alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi kita berbuat segala yang baik, kalau katakan biiznillah. Jadi kita ini hamba pilihan. Nah, jadi kita kembali bahwa sebagaimana kami telah memberikan hidayah kepadamu dengan Islam, demikian juga kami jadikan kamu, wahai orang yang beriman, manusia atau umat yang sangat adil. Khiyaran, umat pilihan. Kita ini umat pilihan, maka kita harus baik-baik bawa diri kita. Jangan sampai zolim terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita semuanya mau, yang dilarang kita mau, yang diperintah kita mau. Jangan. Yang tidak benar, yang benar adalah yang 3, sabiqum bil khairat, yang mendahului perbuatan-perbuatan baik. Kesempatan berbuat baik, lakukan. Jangan tunda-tunda. Sebab ya kita sudah paham bahwa umur kita akan sangat terbatas. Baik. Umat yang wasato, umat yang pertengahan, yang moderat, untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nasi, agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia, seluruh manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum, atas kalian, syahidan, sebagai saksi. Kita lihat tafsirnya. Kita menjadi umat pilihan, umat yang adil sebagai wasit atau mudarat, litashhadu 'alal umami yaumal qiyamati, untuk menjadi saksi atas umat-umat, seluruh umat pada hari kiamat, anna rusulahum ballagathum, sesungguhnya rasul-rasul mereka telah menyampaikan risalah kepada mereka. Kita nanti umat Nabi Muhammad ini menjadi saksi, sebab kita tahu dalam Al-Quran kepada umatnya Nabi Yunus, umpamanya umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, kita menjadi saksi bahwa mereka punya rasul. Umat-umatnya Nabi Musa ya umat nabinya Nabi Musa,
Udah dikasih tahu ini yang benar, tapi masih melanggar, nanti kita jadi saksi. Kita menjadi saksi bahwa Rasul-Rasul telah datang kepada mereka. Itu sebab mereka nanti alasannya nggak ada Rasul, nggak ada Nabi Muhammad, belum soalnya. Tapi jadi saksi bahwa mereka akan disaksikan oleh kita bahwa mereka dulu pernah mempunyai Rasul, tapi mereka membangkang terhadap Rasulnya. Di samping itu sebaliknya, wa yashhadu alaikumur rasulu annahu balagakum, dan sesungguhnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kita tentang beliau telah menyampaikan risalah Al-Qur'annya kepada kita. Nabi ketika haji wada di padang Arafah, beliau berpidato agak panjang. Setiap alinea Nabi mengatakan, hal ballaghtu, bukankah sudah aku sampaikan? Kata sahabat-sahabat, iya sudah. Bicara lagi masalah-masalah yang lain, ditutup dengan hal ballaghtu, apakah aku sudah sampaikan? Dan setiap alinea masalah beliau menyampaikan, sudahkah aku sampaikan? Umat Nabi Muhammad semua pada saat itu di Arafah, iya engkau sudah sampaikan. Itu nanti sebagai penyaksian bahwa Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan. Jadi tugas Nabi memang cuma menyampaikan, bukan mengislamkan, bukan membuat orang, tapi kepengen Nabi memang kepengen benar orang semua masuk Islam, beriman. Tapi masalah iman hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kita, kalau yang penting kita tugas kita menyampaikan. Dia beriman atau tidak itu urusan dia nanti sama Allah. Kita cuma tugasnya menyampaikan. Makanya Rasul itu membawa risalah, tugas-tugas yang diberikan kepada umat. Baik, itu bahwa kita menjadi saksi pada umat-umat yang lalu nanti pada hari kiamat, dan Nabi juga menjadi saksi kepada kita bahwa Nabi telah menyampaikan kepada kita apa yang dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul. Lanjut, ini mulai tentang kiblat. Wa ma ja'alna qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Dan tidaklah kami jadikan, kata Allah, kiblat, satu kiblat arah, ya kiblat, allati kunta 'alaiha, yang kamu berada di dalamnya sekarang, kamu sedang menghadap kiblat. Aywa ma amarnaka bit tawajjuh ilal Baitul Maqdis summa sarrafna anha ilal Ka'bati. Tidaklah kami perintahkan kepadamu dengan bertawajjuh mengarahkan pandangan ke Baitul Maqdis, kemudian kami alihkan lagi ke Ka'bah. Tujuannya apa? Dikembalikan lagi, lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi, untuk mengetahui siapa yang taat pada Rasul, siapa yang balik belakang, yang membelot kepada Rasul. Dipindahkannya kiblat dari Baitul Muqaddas, Baitul Muqaddas bisa ya, di Masjid Al-Aqsa, pindah lagi ke Mekah, ke Masjidil Haram, itu untuk mengetahui siapa yang taat pada Rasul dan siapa yang membelot kepada dari Rasulullah SAW. Yang menarik, supaya kami, kata Allah, mengetahui dalam kenyataan. Allah sudah maha tahu, di zaman azali udah Allah tahu bahwa bakal begitu. Kami Allah kemukakan di sini, kami pindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, itu untuk kami mengetahui siapa yang tetap taat pada Rasul, ikut Rasul, atau yang membelot nggak ikut Rasul. Maksudnya
mengetahui secara kenyataan, kelihatan. Allah sudah maha tahu. Sudah tahu siapa yang membelut. Tapi di sini sebutkan gitu. Jadi begini persamaannya. Kita punya murid sekolah. Kita tahu emang bodoh. Nggak bakal naik kelas. Nggak bakal lulus ujian. Tapi kita uji juga. Supaya orang tuanya tahu, semua tahu bahwa dia memang nggak naik kelas. Tahu guru udah tahu ini nggak bakal naik kelas. Tapi tetap diuji. Nah begitu juga Allah maha tahu bahwa siapa yang membelut yang taat. Tapi Allah uji dengan pemindahan kiblat sini. Apakah mereka secara kenyataan membelot kepada Nabi dari Nabi atau tetap beriman mengikuti Rasulullah SAW. Jadi itu banyak ayat supaya Allah mengetahui. Bukan Allah nggak tahu dari dulu, Allah maha tahu dalam pengetahuan Allah. Tapi maksudnya supaya dalam kenyataan mereka benar-benar kelihatan membelot dan ada yang terus mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidaklah kami jadikan perpindahan kiblat itu yang sekarang kamu di Baitul Maqdis di Madinah di kembali ke Baitul Maqdis kecuali supaya kami mengetahui siapa orang yang tetap ikut Rasul atau yang balik belakang, artinya membelot, nggak mau taat. Linahtabiro supaya kami menguji imanan nasi, imannya manusia. Perpindahan kiblat kembali dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, kami menguji iman manusia. Fana'lamu, maka kami mengetahui secara kenyataan, orang lihat, man yusaddiqur rasula, orang yang membenarkan Rasul, ngikut Nabi suruh pindah-pindah. Mimman yashukkuka ilfid dini, dari orang yang meragukan engkau wahai Muhammad dalam agama, wa yarji'u ilal kufri, dan mereka balik lagi membelot kembali kafir, lidu'fi yaqinihi, karena lemahnya keyakinannya. Banyak yang membelot, gak mau lagi ikut Nabi. Apa mungkin dia lebih senang ke sana, ke Baitul Maqdis? Apa alasan lain? Kok Nabi bimbang bolak-balik? Yang mereka nggak senang, akhirnya banyak yang murtad, banyak lagi mereka yang tidak beriman. Makanya ini secara nyata diketahui bahwa yang ikut Rasul banyak, yang membelot juga banyak. Itu perpindahan kiblat nanti. Lalu ayat berikutnya, lanjutannya. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa in kanat, wa in sesungguhnya. Asalnya in itu asalnya innaha. Innaha sesungguhnya perpindahan kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Kanat adalah lakabiratan, berat. Resikonya berat. Nah, itu jadi banyak yang membelot. Berat. Lakabiratan berat. Illa 'alal ladzina hadallaha, kecuali hadallahu ya. Illa 'alal ladzina hadallahu, kecuali atas orang-orang yang enggak berat, atas orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Yang dapat hidayah ikut Rasul, nggak berat bagi mereka. Tapi mereka yang membelot memang berat, pindah-pindah, bingung. Kok Nabi begini, kok Rasul bingung, pindah sana, pindah sini kiblat, dan seterusnya. Ini keadaan mereka memang berat. Wa in kanat lakabiratan, sesungguhnya perpindahan kiblat ini adalah berat, kecuali nggak berat atas orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah sekali-kali tidak menyia-nyiakan amal mereka. Ayat ini berkenaan menjelaskan tentang pertanyaan orang-orang mukmin pada saat itu.
Apa pertanyaannya? Dzalika hina sa'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian ini ayat ini untuk menjelaskan ketika Nabi ditanya oleh para sahabat. Sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi tentang apa? Amman mata wa huwa yusalli ila Baitil Maqdis qabla tahwil qiblati. Terhadap orang-orang yang meninggal yang masih menghadap Baitul Maqdis sebelum ada perintah kembali ke Ka'bah. Kita kembali ke Ka'bah sekarang, tapi yang orang meninggal, sahabat-sahabat yang meninggal ketika masih menghadap ke sana, ke Baitul Maqdis. Gimana ini? Gitu ya. Lalu Allah katakan, "Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum." Dan sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Tetap ibadah sholatnya walaupun dia meninggal sebelum peralihan pindah ke Masjidil Haram, tetap pahalanya dia terima, imannya diterima. Jangan khawatir gitu ya bahasa kita. Ditanya bagaimana nih yang meninggal kemarin waktu menghadap, padahal kita disuruh menghadap Ka'bah lagi. Enggak apa-apa. Semua yang dilakukan selama 1,5 tahun itu atau 16 bulan itu pasti akan diberikan, tidak disia-siakan, tetap dapat pahala dan tetap dia orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban Nabi atas perintah Allah orang yang mati. Jadi kata mereka, Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat mereka, pahalanya tetap dikasih pahala, walaupun kiblatnya Baitul Maqdis, kemudian pindah lagi ke Mekah, itu tetap dapat pahala dan diterima amal ibadahnya walaupun dia belum balik lagi ke Ka'bah, menghadap Ka'bah. Baik. Lalu Allah katakan, innallaha bin nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bin nasi kepada manusia beriman laraufun rahimun, maha lembut, maha santun, rahimun, maha penyayang. Ta'lilul hukmi, ini alasan bagi hukum, annahu ta'ala azimur rahmah, bahwa sungguhnya Allah itu maha luas, maha besar rahmatnya, biibadihi dengan hambanya. Besarnya rahmat Allah, la yudhi'u a'malahum, la yudhi'u a'malahum as-salihata allati fa'aluha. Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka yang telah mereka kerjakan walaupun belum pindah ke arahnya, kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Tidak disia-siakan. Artinya Allah maha luas santunannya, Allah maha luas penyayangnya. Lalu ini mulai akan turun perintah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, qad nara, sungguh kami telah melihat, kata Allah, kamu bolak-balik wajahmu ke langit, menatap langit tanpa berkata-kata. Dalam tafsirnya, menatap langit tanpa berkata-kata. Mungkin ditafsirkan kepengen balik lagi ke tempat yang lama, Baitul Masjidil Haram. Nabi Muhammad sambil merenung kapan bisa balik lagi kiblatnya. Kenapa? Karena tujuan Nabi memindahkan kiblat ketika hijrah ke Madinah, mengharapkan, ini kata Imam At-Tabari, walaupun itu urusan Allah ya, tapi tafsiran Imam At-Tabari mengatakan bahwa Nabi kepingin benar orang-orang Yahudi di Madinah masuk Islam. Makanya untuk menarik mereka, maka kiblatnya ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Sebab kiblatnya mereka Baitul Maqdis yang dibangun oleh Nabi Sulaiman.
dengan harapan mereka tertarik beriman kepada Allah, masuk Islam, supaya makanya kiblatnya menghadap ke sana untuk daya tarik. Ternyata bukan hanya bertarik, bahkan memusuhi Nabi. Makanya Nabi merenung terus. Kalau bahasa kita, ini orang udah dibaikin, kita baik supaya kita menghadap, sholatnya menghadap ke sana supaya dia ikut, tapi nggak mau ikut, bahkan memusuhi. Nabi, Allah katakan, taqalluba wajhika, aku lihat engkau bolak-balik menghadapkan wajahmu ke langit, fis sama, ke langit. Dalam tafsirannya tanpa berkata-kata, cuma keinginannya Allah Maha tahu, ya, bolak-balik malam-malam merenung, ya kayak kita lah begitu, ngelihat ke langit, ngelihat bintang, ngelihat bulan, kepengen ini, kepengen ini. Nah, lalu setelah itu ayat tafsirnya li'annahu katsiran ma ra'aina, karena sesungguhnya banyak kami melihat, taraddada basaruka, bolak-baliknya pandanganmu ya Muhammad, jihatas samai, ke arah langit, tusawwiqan litahwil qiblati, kamu, aku tahu, merindukan pengalihan kiblat kembali ke Masjidil Haram. Lalu Allah katakan, setelah itu Allah katakan, falan walliyannaka qiblatan tardoha, maka kami, kata Allah, pasti akan mengalihkan salatmu, kiblatan kepada kiblat tardoha, yang kamu sukai. Nanti sebentar lagi, karena kami melihat engkau bolak-balik pandangan matamu ke langit, sedikit lagi pasti kami akan mengalihkan kiblat itu sebagai kiblat yang kau sukai, tardoha, yang kau ridhoi atau yang kau sukai. Itu kata Allah. Falan wajihannaka, kami akan pindahkan, hadapkan wajahmu kepada salat, ila qiblatin tuhibbuha, kepada kiblat yang kau senangi, wahiyal ka'batu, yaitu Ka'bah. Sebab Ka'bah itu kiblatu abika Ibrahim, kiblat Ka'bah yang dibangun oleh bapakmu Ibrahim, bapak moyangnya, nenek moyang Nabi Allah Ibrahim. Maka lalu Allah katakan, fawalli wajhaka, maka sekarang, fawalli, maka hadapkan, wajhaka, wajahmu dalam salat, syatrul Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Sekarang pindah. Dalam riwayat, beliau ketika itu sedang berada di rumah Salamah, yang sekarang disebut Masjid Qiblatain. Kalau Bapak ke Madinah, ziarah ke Madinah, ada Masjid Qiblatain. Dulu itu rumah Qiblatain, dua kiblat. Bab dalam riwayatnya, ketika Nabi sholat zuhur, ada riwayat yang bilang begitu, wallahu alam ya, ada riwayat sholat zuhur pada rakaat kedua menjelang ketiga bangun, ada perintah itu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkan wajahku Masjidil Haram, wajahmu ke Masjidil Haram. Lalu rakaat ketiga Nabi berbalik dari menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat, balik lagi rakaat yang kedua terakhir baik ke Masjidil Haram. Makanya nantinya disebut itu masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Di rumah itu kemudian jadi masjid. Nabi sholat zuhur, kemudian di tengah-tengah sholat rakaat kedua dan ketiga disuruh menghadapkan wajahnya. Jadi persis perintah di situ. Kemudian Nabi langsung balik menghadap, tadinya menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Haram. Nah yang menarik, fawalli wajhaka, maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, bukan ke Ka'bah.
Masjidil Haram. Nah, ini para ulama fikih berpendapat bahwa kalau kita sholat di Masjidil Haram melihat Ka'bah, maka kita tidak boleh sedikit pun pandangan kita di luar Ka'bah. Kelihatan kita harus menghadap ke situ. Makanya kalau orang dia sholat di depan Ka'bah itu muter, ngelihat semua. Kelihatan. Tapi kalau tidak kelihatan di luar umpamanya, termasuk kita di Indonesia di luar tidak kelihatan Ka'bah, maka fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Sedangkan Ka'bah berada di masjid luas. Maka ini ayatnya, hadapkan wajahmu, arahkan kalau sholat menghadap Masjidil Haram. Memang dengan ilmu pengetahuan boleh kita ukur kompasnya ke sini pasnya. Kalaupun tidak, kemana saja, yang penting kalau kita tahu bahwa Masjidil Haram adanya di sebelah barat, ya kita paling tidak ke situ. Meleset dari Ka'bah itu masih Masjidil Haram. Di luar Ka'bah Masjidil Haram. Nah, makanya banyak yang dulu yang rame ketika kiblat diukur-ukur, wah ini kurang sini ya, masjidnya masa dibongkar lagi. Akhirnya sapnya kan jadi jelek banget. Nggak usah, yang penting menghadap ke sana. Udah, sana arah tanah haram itu Masjidil Haram. Nah begitu ya, itu fikihnya. Tapi kalau lebih pas lagi dengan kompas itu lebih bagus. Ilmu pengetahuan makin bagus. Tapi kalaupun tidak, kita nggak tahu kemana arah yang pas, yang penting anak Masjidil Haram ada di sebelah barat sana, maka kita menghadap ke sana sudah memadai. Ya sudah bagus. Itu fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dikit lagi. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka di mana saja kamu berada, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, orang Mesir adanya di barat Ka'bah, maka dia menghadap ke timur, orang Mesir sholatnya. Orang Yaman ada di selatan, maka dia menghadapnya ke utara. Nah, kita berada di sebelah timur dari Mekah karena Masjidil Haram, maka makanya di mana saja kamu berada, hadapkan wajahmu ke arahnya. Sholatnya menghadap ke arah Masjidil Haram. Jangan ada jamaah haji dulu, teman saya cerita, sampai di Jeddah, dari Jeddah ke Masjidil Haram itu kalau saya nggak salah ke selatan. Jeddah itu di utara atau Jeddah itu di barat, terus ke sini ke Masjidil Haram berarti ke timur. Dia sholatnya sampai di Mekah, di Jeddah itu masih pesawat di Jeddah, dia menghadapnya ke barat. Dia nanya, barat mana barat? Kalau bahasa orang Depok, kulon mana kulon? Sebelah kulon buat gua sembahyang. Kulon sana, ini Masjidil Haram di sini ke timur. Enggak, gua mah sholat aja mau menghadap. Yang penting gua sholat madhab kulon gitu ya. Dia sembahyang gitu, dibilangin nggak ngerti. Ya, itu orang bodoh begitu, dikasih tahu. Pokoknya di Indonesia dia menghadap ke sini, ke barat. Sini juga di Jeddah dia menghadap ke barat juga, yang ngadap laut ke sana. Gitu ya. Jadi wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kamu berada, hadapkan wajahmu ke arah itu. Yang ada di timur menghadapnya ke barat, yang di barat menghadapnya ke timur, yang selatan menghadapnya ke utara, yang utara menghadapnya Madinah itu di utara, maka dia menghadapnya ke selatan. Kalau kita dari Madinah, sholat di Madinah menghadapnya ke selatan karena Masjidil Haram adanya di selatan Madinah. Wa innal ladzina utul kitab, dan sesungguhnya orang-orang ahlul kitab, Yahudi Nasrani, ini orang Yahudi Nasrani, la ya'lamuna, pasti mereka tahu, annahul haqqu mir rabbihim, sesungguhnya pemindahan kiblat itu benar dari Tuhan mereka, tahu mereka.
Taunya dari mana? Di Injil, di Taurat diketahui nanti pada zaman Muhammad jadi Rasul itu akan terjadi perpindahan kiblat. Ada di situ tulis, tahu mereka. Tetapi pengetahuan mereka, kita lihat tafsirnya. Ai innal yahuda wan nasara, sesungguhnya Yahudi Nasrani, la ya'lamuna, mereka tahu, anna hadza tahwila lil qiblati haqqun min indillah, sesungguhnya pemindahan kiblat itu benar-benar dari sisi Allah. Walakinnahum yaftanunan nas, tetapi mereka menyesatkan manusia biilqa'i syubhati, dengan membuat-buat supaya manusia ragu, supaya membelat, bikin keraguan-raguan, kok Nabi bingung apa Muhammad, kok pindah-pindah, itu mereka buat-buat menyesatkan umat Islam. Tapi wa mallahu bighafilin amma ya'malun, Allah sekali-kali tidak lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Ay la yakhfa alaihi syai'un min amalihim wa sayujazihim alaihim, sesungguhnya Allah tidak samar atas mereka, sesuatu yang mereka kerjakan Allah tahu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Fazujazihim alaihim, maka mereka akan dibalas fitnah-fitnah mereka, menyesatkan mereka, Allah akan balas mereka, yaitu masuk neraka. Wa fihi wa'idun wa tahdidun lahum, ayat ini sebagai ancaman kepada orang-orang Yahudi Nasrani. Makanya Allah nggak akan melupakan yang mereka kerjakan, Yahudi Nasrani kerjakan, membuat menyesatkan orang, itu Allah akan balas nanti perbuatan mereka. Jadi ini ancaman. Allah nggak lupa. Padahal di Taurat, Injil sudah ada dari Allah, tapi mereka menyesatkan. Ingat, Allah nggak lupa perbuatanmu, pasti akan dibalas oleh Allah, karena perbuatannya nggak benar, maka balasnya juga nanti tidak benar. Wallahu alam. Barangkali ada sedikit pertanyaan supaya sebelum ditutup. Ini udah masuk syuruk ya, insya Allah ya, kalau mudah-mudahan nggak ada. Ya, baik, kita tutup saja. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu manfaat pada kita, berikan rezeki yang halal, yang berkah, untuk dapat mengabdi pada Allah dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman walhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.